Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joyce Cecilia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah dijelaskan terlebih dahulu, yaitu analisis stakeholder. Analisis stakeholder merupakan sistem pengumpulan data dan informasi dari individu atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan keterkaitan terhadap suatu keadaan. Artinya, keterkaitan pengaruh ini, stakeholder dapat memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh berbagai keadaan, sehingga keadaan tertentu di sini disebutkan bahwa keadaan saat ini atau keadaan yang akan diciptakan setelah adanya stakeholder. Lalu, mengapa analisis stakeholder penting bagi pembangunan? Hal ini dilatar belakangi oleh proses pembangunan yang umumnya menyangkut orang banyak, bersentuhan dengan berbagai aturan, melibatkan berbagai pihak, mempertimbangkan berbagai aspek dan waktu yang panjang, sehingga pembangunan memerlukan adanya stakeholder yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi. Lalu, mengapa analisis stakeholder penting bagi pembangunan? Hal ini dilatar belakangi oleh proses pembangunan yang umumnya menyangkut orang banyak, bersentuhan dengan berbagai aturan, melibatkan berbagai pihak, mempertimbangkan berbagai aspek dan waktu yang panjang, sehingga pembangunan memerlukan adanya stakeholder yang dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi. Analisis stakeholder memiliki beberapa tahap, diantaranya ada 3 tahap. Yang pertama, identifikasi kapasitas. Artinya, pada identifikasi kapasitas ini, analisis stakeholder bisa mencakup analisis stakeholder mikro, makro, regional, nasional, ataupun internasional. Mengapa hal ini, kapasitas ini banyak? Hal ini dipengaruhi oleh keperluan adanya, misalnya keperluan proses pembangunan. Apabila pembangunan yang dilakukan itu berskala kecil, maka kita menggunakan analisis stakeholder mikro. Ataukah pembangunan itu besar, maka kita menggunakan kapasitas makro sebagai analisis stakeholdernya. Apabila mengarah ke internasional, maka analisis stakeholder kita juga menyangkut pada hal internasional. Yang kedua yaitu identifikasi kelompok prioritas. Artinya, dalam analisis stakeholder ini melihat adanya kepentingan dan pengaruh dalam melakukan analisis stakeholder, sehingga stakeholder yang dipilih itu tepat untuk menjadi sasaran kita dalam melakukan sesuatu hal. Yang ketiga yaitu identifikasi partisipasi. Analisis stakeholder ini dapat dilakukan melalui partisipasi, baik itu melalui FGD, PRA, atau anjing sana, atau koordinasi, sehingga semua elemen stakeholder ini memiliki pengaruh sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Setelah kita mengetahui tahapan dari analisis stakeholder, maka kita juga harus mengetahui mengenai kategori stakeholder itu bagaimana, dan ada berapa kategori yang ada pada stakeholder. Di antaranya ada 5 kategori stakeholder. Yang pertama yaitu stakeholder primer, yaitu stakeholder yang memiliki keterkaitan langsung dalam kebijakan. Artinya stakeholder ini memegang kekuasaan terpenting dalam suatu kebijakan. Yang kedua yaitu stakeholder sekunder, di mana stakeholder ini tidak memiliki kepentingan langsung tetapi memiliki kepekaan terhadap suatu keadaan. Artinya stakeholder ini memiliki pengaruh yang cukup kecil namun masih memiliki perhatian terhadap suatu keadaan. Yang ketiga yaitu stakeholder kunci, di mana stakeholder ini berkaitan dengan unsur legalisasi. Yang keempat, stakeholder internal, merupakan unsur-unsur dalam organisasi pembangunan. Artinya stakeholder ini merupakan internal dari suatu organisasi yang ingin melakukan sesuatu keadaan atau melakukan pembangunan. Yang kelima yaitu stakeholder eksternal, di mana stakeholder eksternal ini merupakan pihak-pihak di luar organisasi, program atau proyek ataupun kebijakan. Artinya
stakeholder ini bukan dari internal organisasi yang melakukan pembangunan, tetapi di luar organisasi yang akan melakukan perubahan. Untuk lebih jelas mengenai kategori stakeholder, maka kita bisa melihatnya dari gambar berikut ini. Stakeholder memiliki pengaruh dan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, terdapat preferensi, pengaruh, dan kepentingan stakeholder dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu promoters, yaitu kelompok yang memiliki pengaruh besar dan kepentingan besar terhadap keberhasilan pelaksanaan program. Artinya stakeholder ini memiliki kepentingan dan memiliki kekuasaan. Kedua, defenders, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan besar untuk memberikan dukungan terhadap keberhasilan program, tetapi kekuatan untuk mempengaruhi kecil. Artinya dia memiliki kepentingan besar namun mempengaruhinya kecil. Stakeholder ini disebut dengan defenders. Yang ketiga yaitu stakeholder latents, di mana kelompok yang tidak memiliki kepentingan khusus dalam kegiatan tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kegiatan. Artinya stakeholder ini tidak terlibat secara langsung melalui suatu keadaan, namun mereka memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi sehingga keadaan itu dapat berubah. Yang keempat yaitu apathetis, yang mana kelompok yang tidak memiliki kepentingan maupun kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan. Artinya stakeholder ini tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu keadaan, sehingga disebut apathetis. Adapun contoh kasus dari analisis stakeholder yaitu misalnya contoh kasus mengenai pembangunan kesejahteraan sosial. Di sini pembangunan kesejahteraan sosial ada beberapa stakeholder yang mempengaruhi. Yang pertama, adanya stakeholder primer, itu masyarakat dan tokoh masyarakat. Yang kedua yaitu pihak manajemen publik. Yang kedua yaitu pihak manajer publik. Kemudian ada stakeholder sekunder, yaitu lembaga pemerintah. Kemudian lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Misalnya lembaga swadaya masyarakat atau LSM, perguruan tinggi ataupun perguruan tinggi atau pengusaha yang memiliki keterkaitan dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya yaitu adanya stakeholder kunci, misalnya pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten, kemudian dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan, sehingga dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial memiliki elemen-elemen stakeholder yang penting sehingga perubahan dari pembangunan kesejahteraan sosial itu dapat dipengaruhi. Baik, sekian dari penjelasan analisis stakeholder dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.